terkait dengan laba 500 miliar. Itu kan bagi saya itu kan bohong itu. Karena saya menandatangani itu untuk tahun buku 2020 dan saya tanda tangan tanggal 7 Januari 2020. Nah, kenapa pemegang saham kok gubernur kok ngomongnya itu vonis saya di tahun 2019 bahwa tidak ada upaya kita untuk melawan pemerintah pemegang saham, tidak. Kita mau semua sama di mata hukum. Ya kan? Mantan Direktur Utama Bank NTT, Ishak Edward Rihi, menggugat Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta para bupati dan wali kota sebagai pemegang saham pada Bank NTT. Edward melakukan gugatan terkait dengan pemberhentian terhadap dirinya sebagai Direktur Utama Bank NTT. Seperti diketahui, sidang perdana dengan agenda mediasi seharusnya berlangsung hari Rabu 4 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang. Namun, mengalami penundaan hingga 1 Februari 2023 dikarenakan pada saat itu sebagian besar tergugat tidak hadir guna mengikuti persidangan. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Kakak bisa menceritakan penyebab seperti apa sehingga terjadi gugatan? Jadi baik, ini lahirnya gugatan ini sebenarnya daripada prosedur ini rules yang kami anggap tidak sesuai dengan Undang-Undang PT, tidak sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan, tata kelola, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang BUMD, tidak sesuai dengan Kepmen Menteri Dalam Negeri tentang BUMD. Nah, contoh simpelnya harus menyebutkan alasan, misalnya kan alasannya kan tidak ada, tidak jelas itu. Nah itu kira-kira hal seperti kemudian di konferensi pers juga menyatakan 500 miliar itu kan tidak betul juga, sehingga dasar-dasar itu buat kami menggugat. Ya, itu kira-kira alasannya. Nah, sebelum melakukan gugatan, apakah Bapak pernah menemui tergugat sebelumnya? Jadi sebenarnya kita sudah lakukan prosedurnya. Ya, saya secara pribadi waktu itu membuat klarifikasi kepada gubernur sebagai pemegang pengendali, tapi tidak dijawab sampai hari ini. Gitu. Kita juga sudah mencoba ke ombudsman, juga waktu itu ombudsman menyatakan bahwa bukan kewenangan beliau untuk ombudsman untuk memproses ini. Tapi waktu itu saya keberatan. Dan akhirnya tanggal 20 juga kemarin Ombudsman Pusat kasih surat bahwa kasus ini dibuka lagi di Ombudsman. 20 Desember itu surat sampai ke saya meminta untuk dibuka kembali. Jadi kami sudah koordinasi juga dengan Ombudsman. Ya, nanti kita akan sidang dengan rapat dengan Ombudsman. Sikap Ombudsman selanjutnya itu seperti apa. Ini gugatan telah berlangsung. Apa yang diharapkan dari gugatan tersebut? Ya, harapan saya dan keluarga, ya pertama bahwa hasil itu cacat hukum, harus batal demi hukum karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, rehabilitasi nama saya, gitu. Rehabilitasi nama saya, martabat saya, karena ini kan menyangkut seluruh hal keluarga saya, ya anak-anak semua, ya gereja yang saya gembalakan, keluarga besar semua. Nah, kemudian yang berikut, ya tuntutan itu kan sudah normatif sesuai undang-undang. Nah, itulah kira-kira harapan kita. Terima kasih. Jadi sidang hari ini kita masih sidang mediasi, karena setiap perkara perdata harus didahului dengan mediasi. Nah, di ruang mediasi ini ya kita bisa menyelesaikan. Kalau bisa diselesaikan di ruang mediasi, maka mungkin kita pada sesi berikutnya pasti akan ada semacam suatu penetapan. Tapi karena ada sebagian yang belum datang, maka ditunda. Jadi
itu sudah sampai 1 bulan, yaitu tanggal 1 Februari kita datang lagi supaya semua, ya kami berharap agar semua yang dari daerah ya, pemegang saham, ada 31 pemegang saham yang kita gugat dan 2 turut tergugat. Itu kita harap nanti kalau yang salah satu turut tergugat itu Pak Gubernur sudah ada wakilnya di sini, ada kuasanya. Tinggal yang lain mungkin kita menunggu 1-2 kali panggilan lagi baru kita masuk materi. Karena itu untuk menjaga etika profesi kita sebagai pengacara, kami belum mau menyampaikan materi yang menyinggung mengenai materi. Kami hanya sampaikan bahwa sidang hari ini adalah mediasi. Karena nanti materi itu setelah disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum, baru kami bisa memberikan penjelasan. Untuk sementara saya rasa ini saja dan nanti akan disampaikan. Terima kasih Pak Irwan. Selamat siang teman-teman semua. Saya menambahkan apa yang Pak Irwan sampaikan tadi, bahwa memang sesuai jadwal persidangan hari ini adalah mediasi. Akan tetapi dalam proses persidangan, ketika dibuka sidangnya, majelis mencek kehadiran para pihak, di mana kami selaku kuasa hukum penggugat dengan prinsipal kami penggugat, kami hadir, dan pihak tergugat dari 33 orang tergugat cuma 8 orang yang hadir, sehingga sesuai dengan prosedur acaranya mediasi hari ini belum bisa dilakukan. Nah, mediasi baru bisa dilakukan setelah semua pihak hadir, ataupun kalaupun sudah dipanggil secara patut tidak hadir, maka itu bisa dilakukan mediasi. Memang sesuai jadwalnya hari ini mediasi. Jadi kembali kepada informasi apa yang kami sampaikan, sebetulnya semua ada sudah di gugatan yang bisa teman-teman cari tahu di sini kan, tetapi menyangkut hal-hal materi dan lain sebagainya kami belum bisa melakukan. Nah, mungkin ada permintaan ganti rugi 64 M. Ya, Benar memang, begitu ya? iya, memang dalam gugatan kami ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, di mana ada kerugian-kerugian yang kita minta agar ditanggung oleh tergugat. Itu kira seperti itu. Saya sebagai prinsipal sebenarnya datang ke sini ini hanya untuk mencari keadilan. Jadi bukan dalam rangka kita mau saling berhadapan di muka hukum untuk melawan pemerintah, penguasaan, bukan. Tapi paling tidak ada etikat baik dari para pemegang saham untuk menyelesaikan masalah ini. Itu karena sesungguhnya apa yang dituduhkan kepada saya itu kan sudah viral di media, kalian sudah tahu semua. Itu tidak berdasarkan, tidak punya dasar hukum yang kuat. Ya, contoh salah satu terkait dengan laba 500 miliar. Itu kan bagi saya itu kan bohong itu. Karena saya menandatangani itu untuk tahun buku 2020 dan saya tanda tangan tanggal 7 Januari 2020. Nah, kenapa pemegang saham kok gubernur kok ngomongnya itu vonis saya di tahun 2019? Loh, makanya selama ini bukannya kami tidak mau menggugat, tapi kami sebagai sama-sama pejabat publik kita ingin etikat baik, menyelesaikan secara damai, baik-baik, tapi sampai hari ini pun tidak dilakukan, sehingga ya kita harus melakukan gugatan ini. Jadi tolong sampaikan bahwa tidak ada upaya kita untuk melawan pemerintah, pemegang saham, tidak. Kita mau semua sama di mata hukum. Ya, karena ini kan perseteruan antara, ibarat perselisihan antara organ PT, ya, antara direksi dengan pemegang saham. Ya, jadi mohon agar jangan diarahkan kemana-mana ya. Jadi kami itu sama di mata hukum. Dalam undang-undang PT itu direksi dengan pemegang saham itu sama, hanya ada kewenangan yang tidak bisa diberikan kepada kami, yaitu mengangkat dan memberhentikan. Sehingga persediaan itu kami bawa ke pengadilan negeri. Ya, jadi sebenarnya kami juga sangat menyesal juga ya, banyak yang tidak hadir hari ini. Sebaiknya selaku pimpinan publik, pejabat daerah ya harus hadirlah sebenarnya gitu. Bapak ya 64,6 M itu. Ya itu kan perbuatan melawan hukum.
kan dalam PMA itu tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum bahwa ya kita kan tidak lagi menuntut jabatan, tapi kan sesuai PMA itu 1365 itu kan ganti rugi material dan imaterial. Nah, itulah kira-kira materi-materi yang kita tuntut di kantor.